Berita Jemaat Minggu tanggal 14 Februari 2021. Salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi sengsara pertama dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH serta penatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 3010202009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, baiklah kita mempersiapkan diri. Jemaat dimohon berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1, berhimpun semua. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara pertama. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Jemaat, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang keempat. Hanyalah Yesus Juru Selamat. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah Tuhan yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna sungguh indah kami rasakan dalam setiap hidup kami. Begitu besar kasih yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kami sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon pengudusan-Mu Bapa,
agar kami senantiasa layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami dan pengakuan dosa kami di hadapan-Mu, yang semuanya ini kami pinta alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, Ibu, Saudara jadi kasih di dalam Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah seperti yang tertuang dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Yang demikian bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 476A. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dengan perikop Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga, "Di hatiku ya Yesus."
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur berterima kasih saat ini karena kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, turunlah atas kami hikmat-Mu sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, memahami, bahkan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan kita saat ini yaitu dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9. Atas perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Mari kita bacakan firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelentangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan pada saat ini kita boleh beribadah bersama-sama. Terutama dalam saat ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan seperti yang telah kita baca bersama-sama tadi. Saudara amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dalam Minggu Sengsara yang pertama ini kita diingatkan tentang firman Tuhan, bagaimana Yesus di dalam kemuliaannya. Maka pada kesempatan ini pula Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk kita renungkan bersama-sama saat ini, di mana kita melihat bahwa firman Tuhan begitu luar biasa mengingatkan kita sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai umatnya, karena kita sudah melihat dan sudah merasakan kemuliaan Tuhan atas hidup kita yang memberikan damai dan sejahtera, terutama hidup yang kekal. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan saat ini, ketika para murid pada saat itu terutama yang mendapat berkat yang luar biasa. Dan kita tahu dalam nas ini Bapak Ibu Saudara, yaitu murid yang mengikuti dan bersama yang dibawa oleh Yesus ke atas gunung, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka naik ke dalam sebuah gunung yang sangat tinggi, dan mereka juga melakukan hal yang luar biasa di sana. Dalam teks kita tidak dibicarakan secara detail, tetapi kita melihat Injil yang paralel pada saat ini yang berbicara tentang hal yang sama, bahwa apa yang mereka lakukan di sana ialah bahwa mereka berdoa. Kita dapat melihat itu Bapak Ibu Saudara dalam Injil Lukas pasal
9 ayat yang ke-28 yang berkata, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ternyata Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dan kejadian ini di hadapan para murid pada saat itu, Yesus berubah dengan sangat putih. Di dalam teks Injil ini dikatakan bahwa perubahan rupa yang dialami oleh Yesus pada saat itu diceritakan terutama dalam Matius pasal 7 ayat 2, Markus pasal 9 ayat 3 yang sudah kita baca, dan juga Lukas pasal 9 ayat yang ke-29. Dan di dalam saat itu juga nampak Musa dan Elia yang berbicara bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat atau juga kita berpikir secara manusia, betapa beruntungnya ketiga murid ini yang mampu melihat kemuliaan Yesus pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi pesan kepada mereka bahwa mereka jangan sampai berbicara atau menyampaikan apa yang mereka lihat pada saat itu kepada orang lain. Karena pada saat itu belum terjadinya kebangkitan di antara orang mati. Walaupun dalam hal ini ketiga murid itu masih belum memahami apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa Yesus mengatakan dan melarang mereka untuk berbicara? Karena pada dasarnya mereka tidak punya bukti yang kuat untuk menyampaikan apa yang mereka lihat. Mereka menyatakan kemuliaan Yesus, mereka menyatakan bahwa Yesus sangat dimuliakan pada saat itu, yang melebihi dari apa yang mereka alami secara manusiawi. Tentu secara sudut pandang manusia itu akan sulit diterima. Tetapi ketika sudah kejadian bahwa pada saatnya anak manusia itu akan bangkit daripada orang mati, maka tidak ada yang mustahil. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami di atas gunung itu bisa diterima dan juga menjadi bukti nyata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia datang ke dunia dengan rupa dan wajah manusia, dan ia hadir di tengah-tengah kita. Ia meninggalkan kemuliaannya, dan pada saat tertentu kemuliaannya dinyatakan kepada manusia, terutama kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang telah melihat kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang mau disampaikan dalam teks ini, apa yang mau diungkapkan, ada banyak dan sejuta makna yang mau diungkapkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mengambil satu pesan sesuai dengan tema bulan ini, bahwa kita menunaikan tugas pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan untuk bulan Februari ini, yang telah dinyatakan bagi kita melalui majelis sinode dalam amanat Nas. Tunaikan tugas pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa setiap kita secara pribadi pasti pernah mengalami yang namanya merasakan kemuliaannya Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena berkat dan karunia Tuhan, kemuliaan Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita, dinyatakan bagi kita. Tetapi bagi kita Bapak Ibu Saudara, secara manusia terkadang kemuliaan Tuhan itu tertutup oleh mata daging kita, nafsu duniawi, obsesi kita, keinginan kita secara manusiawi, sehingga kemuliaan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kita mungkin tidak terlalu nampak dengan jelas. Apalagi ketika kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan itu terlewati oleh berbagai kesibukan dunia, bahkan kita tertidur lelap di dalam keasikan dan kepentingan dunia ini. Nah, saat ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara,
Tuhan Yesus sudah menampakkan kemuliaannya pada saat itu di masa zaman para murid. Ketika ia hadir ke dalam dunia. Bahkan dalam hal ini menegaskan kita bahwa dialah Allah. Bahwa ia yang turun dari sorga bagi dunia bersama-sama dengan manusia. Dan saat itu, ketika Musa dan Elia yang dalam penampakan dilihat oleh ketiga murid itu, sehingga mengambil inisiatif, Petrus mengatakan dia akan mendirikan 3 kemah. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hal ini mau menandakan bahwa apa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus sudah jelas bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Bahwa dia adalah anak Allah dan Allah berkenan di dalamnya yang memberikan berkat dan perantaraannya. Allah mengakui dan menerima Yesus sebagai anak yang dikasihi dan dia siap menerima kita dalam Yesus Kristus. Karena itu kita juga harus mengakui dan menerima Yesus sebagai penyelamat kita yang terkasih dan yang menyerahkan diri kita untuk diperintahkan olehnya, baik secara mental, fisik maupun psikologis kita, karena dialah Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam keistimewaan yang terlihat oleh para murid pada saat itu menegaskan kepada kita bahwa hidup kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Kita diberikan berkat oleh Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit, walaupun dalam situasi kondisi yang tidak enak, sebenarnya Tuhan ada bersama dengan kita. Namun inilah yang menjadi masalahnya adalah ketika mata hati kita hanya tertuju kepada hal-hal yang duniawi saja, yang hanya terlihat oleh secara rasionalitas kita manusia, tanpa kita memandang bahwa sifat keilahian Allah telah ditunjukkan kepada kita melalui berkat-berkat yang ia salurkan kepada kita. Kemuliaannya yang ia nyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sudah jelas teks ini mengatakan kepada kita bahwa dialah Allah yang luar biasa, dialah Tuhan kita. Tinggal bagaimana kita untuk percaya. Tinggal bagaimana kita untuk menetapkan hati kita untuk jangan ragu-ragu untuk mendengarkan dia. Karena Tuhan memberikan berkat dan kemuliaannya kepada saudara dan saya dan kita semua. Dan kemuliaan itu harus kita alami. Harus kita selami dan kita harus pahami Bapak Ibu Saudara itu menjadi berkat bagi kita supaya kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bergerak, mari kita bangun. Mari kita melihat kebaikan dan kemurahan dan kemuliaan Tuhan sudah dinampakkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah dimuliakan di atas gunung dan kemuliaannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi kita anak-anaknya yang ia kasihi. Karena itulah tujuannya ia hadir ke dalam dunia, untuk menjadi berkat bagi kita. Mungkin dunia memandang kita penuh dengan kepapaan, keterbatasan dan segala kekurangan, tetapi Allah memandang kita dengan kemuliaannya Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang sakit, bagi kita yang terbeban berat, pergumulan masalah, baik rumah tangga kita, ekonomi kita, atau apapun yang kita alami. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita semua, lihatlah kepada kemuliaan Allah. Dengan kemuliaan Allah itu akan mengubah segala sesuatu menjadi berkat bagi hidup saudara. Karena kemuliaan Allah, orang yang sakit akan disembuhkan, orang yang menderita akan dikuatkan, orang yang terbeban berat akan menjadi ringan, orang yang mengalami masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Itulah kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita dengan mata hati kita tertuju kepada Tuhan, melihat kemuliaannya yang besar bagi kita, bahwa ia hadir di tengah kita Bapak Ibu Saudara. Ia tidak hanya di atas sana bertata, tetapi ia turun dalam hidup kita. Ia bersama dengan kita. Itulah kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mereka tidak hanya terus di atas bukit itu, tapi mereka turun karena ada orang banyak di bawah sana yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Mereka tidak hanya dalam zona nyaman mereka,
di atas bukit itu merasakan keistimewaan kemuliaannya Tuhan, tetapi mereka turun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menjadikan hidup kita menjadi berkat. Itulah kemuliaan Tuhan. Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Ketaatan kita, kesetiaan kita, jangan untuk diri kita sendiri. Biarkan itu menjadi saksi bagi dunia. Biarlah kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan ketika kita dalam kehidupan persekutuan bergereja. Biarlah kita bersama-sama menikmati kemuliaan Tuhan, bersama dengan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara jadi kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan sudah dinampakkan. Apapun yang terjadi pada saat itu menjadi luar biasa, dan kita tahu itu menjadi bukti nyata, menegaskan kepada kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi pembawa pesan yang baik, yang penuh dengan bukti. Saya katakan dari awal tadi, ketika para murid bersama dengan Yesus turun, bahwa mereka harus menjadi saksi untuk itu, tetapi dengan komitmen yang kuat. Ketika mereka sudah menyaksikan anak manusia yang bangkit, mereka menceritakan, mereka memberitakan. Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua sudah menyaksikan, sudah mendengarkan, sudah mengetahui kabar tentang kebangkitan anak manusia itu. Sekarang tibalah bagiannya kita untuk menceritakan, menjadi saksi bagi dunia. Kemuliaan Tuhan sudah ada dalam hidup kita, jadilah saksi bagi dunia ini. Penuhilah tugas panggilan pelayanan kita, jadikan Yesus yang dimuliakan atas hidup kita, bersama dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun di dalam bergereja. Untuk itulah kita dipanggil ke dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Biarlah kemuliaan yang telah Tuhan nyatakan dan Tuhan nampakkan bagi kami dalam hidup kami secara pribadi, biarlah itu menjadi kesaksian bagi kami dalam dunia ini. Biarlah itu menjadi tanggung jawab kami dalam menunaikan tugas pelayan kami, untuk memberitakan kasih karunia Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami menaikkan syafaat kami berdoa, tidak pernah berhenti dan tidak putus-putusnya kami mohon kepada Engkau ya Bapa di sorga, untuk memberkati bangsa negara kami ini dalam pergumulan tantangan yang kami hadapi dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam situasi pandemi global COVID-19 saat ini yang masih menyebar luas. Kami mohon kuasa berkat dan pertolongan Tuhan yang memberikan roh hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat mengambil kebijakan, mengatur dan mengelola segala sesuatu demi memutusnya mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Bapa di sorga atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada bangsa negara ini. Dan berkat dan anugerah Tuhan jugalah kiranya menjadi berkat bagi kami sekalian, sehingga kami boleh merasakan keadilan, ketentraman, dan keadilan bagi bangsa negara kami saat ini, melewati para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan pelayanan, pekabaran Injil, keselamatan di muka bumi ini. Gereja-gereja yang bertumbuh di dalam muka bumi ini yang memberitakan Injil dengan penuh tantangan dan pergumulan oleh pandemi COVID ini. Tapi biarlah kuasa Tuhan menyertai perjuangan gereja yang terus menyampaikan misi keselamatan, yaitu mengabarkan Injil itu. Ya Tuhan, Engkau urapi dan berkati, sehingga mereka tetap eksis mengabarkan Injil, kabar baik itu, termasuk di dalamnya gereja Kalimantan Evangelis ikut ambil bagian dalam pelayanan. Engkau memberkatinya ya Bapa di sorga. Berkati gereja yang kami cintai ini dalam pekabaran Injil, dalam memberitakan kabar baik, dalam memberitakan keadilan, dalam memberitakan kedamaian. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati majelis sinode, majelis resort maupun majelis jemaat. Engkau memberkatinya, terutama hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, pemberita penginjil,
guru agama, guru sekolah minggu, Engkau mengurapi ya Tuhan, para pikaris, para misionaris yang melayani di daerah pelosok dan di daerah pedalaman, yang memiliki segala keterbatasan, segala sesuatu baik alat transportasi maupun telekomunikasi. Tuhan yang tetap menguatkan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati jemaat wilayah pelayanan kami juga di tempat ini, Resort Suruyan Hilir, Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang secara khususnya. Tuhan memberkati jemaat kami, mengurapi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan jamah, Tuhan berkati, pulihkan kami, kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami masing-masing, tantangan kami, bahkan setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan memberikan berkat zaman tangan-Mu, sehingga apapun yang kami alami, baik yang kami mengalami sakit penyakit, baik yang mengalami pergumulan berat maupun beban yang begitu berat dalam kehidupan mereka, Tuhan angkat itu dan beri jalan keluar yang terbaik. Begitu juga ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang menerima berkat sukacita dan damai sejahtera, berkat rezeki. Tuhan juga memberkati mereka dengan penuh kesukacitaan, sehingga mereka boleh menyadari itu semua dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan hadir memberikan berkat itu untuk mereka lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati urapi jemaat Tuhan yang pada saat ini yaitu berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, serta perpanjangan usia yang boleh dianugerahkan, biar itu direspon dengan ungkapan syukur bahwa berkat Tuhan sungguh luar biasa. Biarlah mereka senantiasa menyadari bahwa setiap hidup mereka itu penuh dengan makna yang sangat berarti dan berharga. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang merayakan dan penuh ungkapan syukur ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan atas hidup mereka. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu, pemuda dan remaja, mereka yang mengikuti pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati dan mengurapi anak-anak kami, baik yang berjuang dalam pendidikan di tempat ini, di wilayah kami ini, maupun mereka yang harus jauh daripada orang tua, keluar kota maupun keluar pulau ini. Tuhan teguhkan dan kuatkan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah kehidupan kami, inilah warga jemaat dan umat-Mu yang bersekutu saat ini, walaupun secara virtual, tetapi kami boleh menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Kami pada saat ini menundukkan hati dan kepala kami untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyi amin, amin, amin.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah akan firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kami, sehingga hari-hari yang kami jalani Tuhan, berkat-Mu selalu mengalir bagaikan sungai yang tiada pernah kering. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau belajar taat dengan memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan yang kami boleh bawa pada saat ini boleh menyokong pelayanan pekerjaan-Mu di muka bumi ini, secara khusus di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Terima kasih Tuhan, berkati berkat-berkat yang masih ada. Ajarkan kami dengan bijaksana di dalam kami mengelola dan membelanjakan akan setiap berkat yang Tuhan percayakan di atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami. Kita mengumpulkan persembahan syukur. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 134. Kita nyanyikan bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Kita menyanyi terima kasih ya Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita untuk menerima pemutusan dan berkat. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah pemutusan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.